Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Kita sudah masuk dalam bagian-bagian akhir ya. Kita tinggal sedikit lagi saudaraku, mungkin satu video lagi ya. Nah di video kali ini kita akan belajar masih di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-11 di pasal 4. Nah kita sudah belajar sampai ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 ini ada dua hal yang menyakiti Yunus, yaitu angin timur dan matahari. Kita sudah lihat di video yang lalu, itu bahasa Inggrisnya and. Jadi a vehement east wind and the sun beat upon the head of Jonah. Jadi and dan dua hal ini apa rahasianya? Kita akan lihat saudaraku ya. Angin timur adalah sejenis angin yang mengeringkan. Yeskiel 17 ayat 10 memecahkan. Mazmur 48 ayat 7 dan membawa panas di ayat 8 ini. Yunus 4 ayat 8. Ini cerita tentang sesuatu yang merugikan kita. Selain itu, angin timur ini cerita tentang sesuatu yang sia-sia. Hosea 12 ayat 2. Mengejar angin timur. Hosea 12 ayat yang kedua ini. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur. Sia-sia. Angin kok dikejar. Atau nangkap angin. Menjaring angin. Itu dalam pengkhotbah. Usaha menjaring angin ya ndak iso. Angin dijaring. Jaring lo ya. Gak iso menjaring angin. Jaring kan lubang-lubang. Di nangkap angin ya ndak bisa. Ya kan? Nah. Ini cerita tentang sesuatu yang sia-sia. Tuhan izinkan datang untuk menguji Yunus. Angin timur ini terkadang diizinkan Tuhan datang menguji hidup kita. Bagaimana respon kita saat kita menghadapi masalah? Atau bagaimana respon kita saat muncul sesuatu yang sia-sia datang? Apakah kita, ya seneng aku sesuatu yang sia-sia? Atau enggak, ini sia-sia, ini buang waktu. Saya mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Apakah kita tetap mengasihi Allah? Roma 8 ayat 35 sampai 39. Atau kita lebih memilih hal yang sia-sia tersebut daripada Allah? Misalnya hobi. Hobi apakah berdosa? Tidak berdosa. Tapi itu perkara sia-sia. Tidak membawa sampai kekekalan. Misalnya hobi mancing. Nah, bagaimana jika kita diminta pelayanan saat hobi mancing kita? Waktu-waktu kita mancing, apa kita korbankan waktu mancing demi pelayanan? Nah, ini kadang Tuhan izinkan kan, karena hobi mancing, wah kejar ini mancingnya terus, baca Alkitabnya dikurangin, ke gereja atau jangan mancing lah, sepeda. Nah, saat ini kan musim sepeda, hari Minggu ya. Kalau saat ini mungkin ya seharusnya sudah buka semua sih, beberapa gereja sudah, banyak gereja sudah mulai buka kebaktian. Tapi karena sepedaan jadi tidak bergereja di minggu pagi. Pergi sepedaan. Nah, padahal bisa ke gereja, dikurangi gereja. Kalau dulu nggak punya sepeda, gerejanya rajin. Tapi gara-gara punya sepeda diberkati Tuhan, bisa beli sepeda yang bagus. Naik sepeda, gak ke gereja, bisa beli TV yang bagus, akhirnya nonton TV terus tanpa baca Alkitab, tanpa berdoa. Sayang. Tuhan izinkan perkara sia-sia itu datang untuk menguji kita. Apakah engkau cinta perkara sia-sia itu atau engkau cinta Tuhan? Hati-hati angin timur ini. Angin timur ini ceritanya memang sesuatu yang merugikan. Masalah datang, apa kena angin timur kita? Apakah kita tetap cinta Tuhan di tengah-tengah masalah itu? Atau segala sesuatu yang sia-sia yang datang, permainan-permainan, kita dapat uang untuk bisa pergi ke luar negeri, karena uang kita tambah banyak, wah kita sering bepergian ke luar negeri, sehingga ibadahnya kocar-kacir, sehingga sudah ndak Tuhan-Tuhanan lagi. Iya, saya sudah lama gak ibadah, saya sudah lama gak doa. Ya tapi gimana?
Orang pulang kerja ya capek. Ya saya pergi dong kalau ada waktu libur ngelencer. Saya nggak bisa ikut pelayanan Natal, Pasca. Tak bisa. Saya pergi berlibur. Coba saudara renungkan, saudaraku. Kenapa kok saudara pergi libur dipaskan pelayanan-pelayanan saudara? Di perayaan-perayaan Natal atau Pasca. Loh, waktu kan liburnya itu. Ya kalau mungkin 5 tahun sekali gitu, 4 kali pelayanan, 1 kali saudara ambil waktu, saudara libur, ya it's okay. Tapi kalau setiap tahun libur terus, pelayanan nggak bisa. Ya sayang. Berarti angin timur itu sudah mulai menyakiti saudara, membuat rohani saudara sakit. Hati-hati dengan angin timur. Sesuatu yang merugikan masalah, betul, itu memang bisa menyakiti kita, rasanya membuat hati itu sedih, membuat gak enak semua. Tapi hati-hati jangan sampai menyakiti rohani kita. Menyakiti jasmani oke, tapi menyakiti rohani jangan sampai. Rohani harus tetap berapi-api, walaupun ada masalah datang tetap berapi-api. Jangan rohani ikut-ikutan sakit. Aduh, karena masalah datang gak bisa baca Alkitab, gak bisa doa, gak bisa pelayanan, gak bisa ke gereja. Sudah, stop dulu, saya mau mikir masalah. Gak bisa. Jangan seperti itu. Justru kalau ada masalah, makin dekat dengan Tuhan. Nah itu, sehingga gak sampai kena angin timur yang menyakiti kita. Bisa paham saudaraku pengertian angin timur ini? Sesuatu yang merugikan, yaitu masalah. Ada sesuatu yang sia-sia, yaitu perkara-perkara jasmani yang fana. Memang gak dosa, tapi merusak rohani, menyakiti rohani. Hati-hati, ikatan dosa. Ada satu ayat di dalam Khotbah, dalam Kidung Agung, saudaraku. Kidung Agung 2 ayat 15. Nah, betul ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kebun anggur ini lambang kesukaan. Kebun-kebun berarti banyak kesukaan baca Alkitab, kesukaan doa, kesukaan ibadah, kesukaan pelayanan, kesukaan macam-macam, menyanyi. Tapi kena rubah kecil, hobi-hobi, nampaknya nggak berdosa, plesir, atau ya ada uang, sering-sering pergi. Itu bisa merusakkan ini, bisa menyakiti rohani, bisa merusakkan kebun anggur kesukaan rohani kita. Hati-hati ya, ini angin timur. Kedua, matahari cerita tentang kebenaran Allah. Amsal 4 ayat yang ke-18, Mazmur 37 ayat yang ke-6. Di samping masalah, Tuhan pasti juga memberikan firman-Nya untuk menguatkan kita, bukan menyakiti kita. Mazmur 121 ayat yang ke-6 dalam terjemahan lama. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Loh, tapi Yunus merasa tersakiti. The sun beat upon the head of Jonah. Tapi Mazmur dikatakan tidak menyakiti. Nah, memang tidak menyakiti. Sebagian orang merasa bahwa dirinya sangat menderita oleh masalah. Tapi firman Tuhan yang disampaikan juga membuat makin menderita. Saat mungkin dia dilanda masalah, mungkin kok tidak mendapatkan keturunan. Tapi waktu ada orang memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan, justru makin menderita. Nah, kenapa kok makin menderita? Ada 3 hal di sini. Alasan yang pertama, firman Tuhan itu menunjuk dosa. 2 Timotius 3:16. Saat Ahab diberi firman Tuhan, justru itu menyakiti dirinya karena dia keras hati dalam dosa. 1 Raja-Raja 22 ayat 18. Jadi orang yang keras hati dalam dosa, ketika ada masalah, kemudian diberi firman Tuhan yang menunjukkan dosanya, maka dia merasa tersakiti. Padahal seharusnya dia gak boleh merasa tersakiti. Seharusnya responnya harus bertobat sehingga ada pemulihan. Justru saat misalnya, aduh rugi, loh kenapa? Apakah kamu ada dosa? Mungkin ini kamu
Kerjamu gimana? Ada nipu-nipu enggak? Kamu itu apa sih? Kamu itu gimana? Aku yang ngerti. Enggak boleh tipu. Kamu tuh nuduh sembarangan. Tapi dalam hatinya, iya aku telah nipu. Tapi karena keras hati, nyaman nyakit. Ini teman malah enggak ngasih penghiburan, malah berikan nasihat-nasihat enggak berguna. Loh, ini firman Tuhan bukan malah menguatkan, malah jadi menyakiti rohaninya. Karena apa? Karena dia gak bertobat. Firman Tuhan tunjuk dosa. Kamu kenapa kok pekerjaanmu berantakan? Ya karena kamu kurang ajar sama orang tua tuh. Ditunjuk gitu. Tapi dia gak bertobat, dia marah-marah. Hati-hati, gak boleh. Yang kedua, mata rohaninya buta. 2 Korintus 4 ayat 4. Orang yang mata rohaninya dibutakan oleh masalah atau janji palsu dari iblis dan dunia, maka dia tidak akan mau menerima firman Tuhan yang datang kepadanya. Mereka merasa firman Tuhan justru membawa bertambah buruk. Misalnya dalam pekerjaan merugi, tapi hamba Tuhan mengatakan, tetaplah jujur dong. Apanya jujur? Jujur tambah rugi. Nah, bojo aja. Lah, kenapa? Karena mata rohaninya buta. Yang mengatakan firman Tuhan itu justru bertambah buruk. Kalau nurut firman Tuhan tambah tidak enak. Ini nurut dunia, nurut iblis. Yang tipu sana tipu sini, itu justru membawa keuntungan. Hati-hati. Yang ketiga, tidak ada iman. 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Tanpa iman tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Perwira yang tidak percaya akan firman Tuhan akhirnya mati binasa tanpa bisa merasakan mujizat Allah. Orang-orang ini tidak ada iman. Jika mendapat masalah kemudian diberi firman Tuhan, justru malah akan mengolok-ngolok dan membuat dirinya makin tersakiti. Perwira ini tenang, nanti akan secupak gandum sedinar atau 3 cupak sedinar, saya lupa ya, di 2 Raja-Raja itu. Perwira mengatakan, jika Tuhan tidak membuka tingkap-tingkap di langit, gak mungkin itu terjadi. Kamu tuh ngomong kosong. Justru malah mengolok-olok. Saat ada masalah diberi firman, apanya bisa? Itu kan perkataan manusia ditulis oleh nabi-nabi. Orang kok percaya sama Alkitab tulisan tangan? Malah mengolok-olok. Gak percaya saya. Nah, gitu membuat dirinya makin tersakiti, rohaninya makin tersakiti. Mungkin sedang sakit, terus diberi nasihat, ayo berdoa, ayo doa. Saya ini sudah berdoa, tapi gak sungguh-sungguh. Malas saya jadi berdoa, apatis saya. Loh, inilah saudaraku, karena gak ada iman. Jadi marah-marah karena Tuhan tidak kunjung menyembuhkan. 2 hal ini saudaraku diizinkan Tuhan menguji Yunus, dan ternyata Yunus meresponinya dengan salah. Mulai dari kata-kata yang jahat minta mati, tindakannya juga. Bahkan Yunus ingin marah-marah sampai mati. Yunus 4 ayat yang ke-9. Lihat saudaraku, betapa jeleknya Yunus ini. Kita belajar, jangan sampai angin timur itu menyakiti kita. Jangan sampai matahari itu menyakiti kita. Walaupun angin timur datang, masalah, hal-hal sia-sia datang, tetap iman kita, tetap hati kita cinta Tuhan. Amin. Walaupun matahari datang, firman Tuhan datang, itu justru menguatkan kita. Karena kita punya iman dalam setiap perkataan firman Tuhan. Karena mata rohani kita celik. Firman Tuhan ini mau justru membuat kita makin kuat. Dan kalau firman Tuhan menunjukkan dosa, kita bersyukur karena dosa kita bisa disucikan. Kita berdoa minta ampun, darah Yesus menyucikan, menghapus dosa. Kok kita kembali ke jalan yang benar. Itu yang benar. Jangan meresponi dengan salah. Ya saudaraku, kita akan lanjut aja sampai
atau ya saya potong aja saudaraku ya sampai di sini. Di video yang akan datang kita akan lanjut rally saudaraku dari ayat 9 sampai 11 ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.